Aku Reza Fitrianto, biasa dipanggil Paimin. Buat teman-teman sepeda, saya founder dan project leader akun Instagram @demaijo.cc. Itu sebenarnya adalah nama kelurahan rumah saya di Kelurahan Demaijo, makanya saya beri nama Demaijo karena nggak tahu lagi mau dikasih nama apa. Intinya Demaijo CC adalah tim yang gue bentuk fokus di sport cycling dan sekarang running dan apapun lah yang berkaitan dengan olahraga. Tim yang gue bentuk ini kita based in Jogja, kita fokus di Jogja, karena kita semua tinggal di Jogja. Jadi ya kita menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Buatku Jogja itu rasanya sejengkal. Kenapa sejengkal ya? Jogja memang kota yang nggak gede sih, tapi yang nggak kecil-kecil amat. Jadi kurasa untuk kemana-mana aktivitas sehari-hari mungkin kayak paling simpel pagi mungkin ngopi dulu, terus aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan, meeting misal temu klien atau cari spot space untuk editing, ya lebih enak sepedaan sih. Selain ramah lingkungan, bensin juga nggak boros, lebih irit, lebih efisien, dan enjoy sih. Jogja itu kota yang layak huni menurutku, kota yang tentram, sesuai slogannya berhati nyaman. Terus di sini pun kita masih bisa melihat langit biru dengan tingkat polusi rendah, nggak ada gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi yang membuat kita berada dalam hutan beton. Makanannya pun beragam, enak-enak, dan tentunya murah. Kalian bisa cari semua jenis makanan Jawa khususnya di Jogja. Dan tentunya buat aku sebagai pesepeda dan juga fotografer, dan buat teman-teman cycling entusias dimanapun Anda berada, Jogja akan memanjakan kalian sih, asli. Jogja itu banyak banget event-event sepeda. Ada yang paling kita tahu ya, ada Elvestino, ada Tour de Hambarukmo, ada Letap dulu juga pernah. Terus ada juga Audax, dimana di Jogja selalu kedapatan Audax 2 kali di awal dan di akhir tahun. Dan itu pasti serinya LRM 600 atau 1000 atau 1200 km. Tapi yang paling concern dan paling dikenal sama teman-teman di Jogja ini ada Rabu Brutal, yang mana diadakan beberapa bulan sekali, jadi semacam ajang balapan amatir buat segala lini masa, seluruh cycling antusias, mau atlet atau non atlet, mau yang muda mau yang master, semua join, ada kelasnya. Jogja itu buat perspektifku pribadi sebagai orang yang lahir dan besar di sini tuh kayak punya magnet yang kuat, tau gak sih? Energinya di sini tuh beda. Kalaupun nggak beda, di sini tuh energinya gede. Energi magnet itu tadi. Jadi seberapapun jauh kamu pergi merantau, tetap soulmu, feelingmu itu ya di Jogja ini.
Kebanyakan para turis-turis sepeda atau cycling enthusiast yang datang dan menghubungi saya malah itu nggak tahu mau kemana, rutenya kemana, rute flat atau rute climb atau climbnya yang medium, yang easy, yang hard, mungkin mostly flat ya, semua bisa lah. Tapi mereka datang dengan blank idea, nggak tahu mau kemana, tapi pengen dapat foto yang bagus, number one. Yang kedua, rutenya enjoy, green route, full oxygen, and ya aku harus bisa mengkombinasikan antara ini rute bagus, spotnya oke buat difoto, dan mereka juga bisa enjoy nih rutenya. Nggak bisa salah satu, itu saling berkaitan sih, nggak bisa lepas. Ya karena aku pun juga bersepeda, aku lahir dan besar di sini, otomatis tahu medan, tahu jalan, tahu rute. Aku bisa kasih mereka opsi, kasih mereka rekomendasi. Dengan banyaknya pilihan itu aku juga bisa mengkategorikan nih, oh kalau effort kalian pengen easy climb, kesini nih. Kalau pengen medium climb atau flat, kesini nih. Tapi tetap aku punya priority route sih. Biasanya opsi yang aku kasih di awal, priority route-nya itu tetap rute Bayang sih, ke Jembatan Bayang lebih tepatnya. Rute ke Jembatan Boyong itu kalau dari tengah kota Jogja biasanya pulang pergi ya around 50-60 kiloan lah, 50 lebih sih, 55 atau sampai 60-an lah, 60-an kilometer, 62 63. Elevasi sekitar 450, under 500 yang jelas. Mayoritas didominasi oleh green route itu tadi, ngelewatin jalan raya gedenya paling cuma ya around under 10k lah, under 10 kilometers. Sisanya udah full pedesaan, kebun salak, green route, tanjakan. Biasanya tandanya kalau udah masuk di green route setelah ngelewatin jalan gede itu sawah sih, sawah, kanan kiri udah sawah, tapi aspal udah mulai miring dikit, 1% gradien. Tapi karena kita ke arah utara, ke arah gunung, jadi biasanya kalau Merapinya cerah ya udah tinggal kalau bosen atau mulai ngap, liatin gunung aja. Insya Allah ngapnya berkurang sih, nggak hilang tapi berkurang sih. Ya iya memang kan ada jadwalnya. Ya walaupun rute ke Jembatan Boyong itu dikategorikan sebagai rute yang isi, nggak isi banget, medium, tapi ya isi itu medium lah, in the middle of isi medium. Banyak itu sih, banyak gradien-gradien lucu. Kalau gue bilang gradien lucunya adalah nggak tinggi-tinggi amat tapi lempeng tuh loh. Gradien 1% atau 2% tapi lempeng 20 kilo di kaki tuh kayak oh gini mulai miring nih, tapi kayak lama-lama kok capek juga. Nah ya itu semua bisa teralihkan dengan green route, scenic view, sama Merapi sih tetap. Dan kalau riding sama teman-teman in group ride kan bisa sambil ceng-cengan.
Sebenarnya di Jembatan Boyong itu of course kita melihat Merapi, melihat Jembatan Boyong dengan belakangnya Gunung Merapi, tapi ketika kita melihat ke bawah, kita melihat Kali Boyong namanya. Itu adalah aliran sungai yang dari aliran lahar dingin bekas erupsi Gunung Merapi. Terakhir sih kan erupsi 2010. Cuma aftermath-nya bekas bencananya itu jadi bukan indah sih aku menyebut, tapi semacam kayak jadi gini ya, habis bencana tuh ternyata ada komoditi, ada hasil yang bisa dipetik oleh warga sekitar kayak pasir, tanahnya tumbuh subur. Itu sih alasanku kenapa aku jadikan prioritas Jembatan Boyong itu jadi rute yang biasanya aku tawarkan di awal, karena secara buat sudut pandang orang Jogja sendiri aku juga bisa kelangenan, ini loh bekas aliran lahar dingin Merapi dulu yang luar biasa hebat. Selain itu kita juga bisa kayak napak tilas lah ya, jadi kayak membawa sudut pandang teman-teman yang dari luar kota Jogja ketika berkunjung ke kota Jogja itu ternyata bencana itu nggak selamanya, atau siklus alam yang biasa disebut bencana oleh media itu nggak selamanya buruk, nggak selamanya sengsara, tapi pasca bencananya juga kita bisa lihat loh, ini terus lucunya sih ada itu sih, habis Jembatan Boyong itu buat foto juga bagus, pasti kelihatan kalau Merapinya pas kelihatan pasti oke. Dan ada steep line lucu sih, steep line gradient sekitar 28-30% lah, tapi cuma beberapa puluh meter. Biasanya sih itu jadi salah satu spot foto yang oke, yang lucu, karena namanya steep line kan pasti orang speednya nggak tinggi-tinggi amat, dan bisa memotret mereka dengan gimmick dan gestur yang sambil ceng-cengin lah, bisa dong, padahal ya berat emang. Dan pastilah setelah kita menyelesaikan tanjakan sampai atas, pulangnya tinggal turun, tinggal ngajir, dan itu seru banget. Turunnya dapat aspal yang halus dan panjang banget, lurus banget, sepi lagi. Jadi kalau yang doyan kebut-kebutan sih biasanya bisa sampai speed 60-70 sih bisa, tapi kalau yang takut di speed di atas 50 ya udah deh, tahan diri aja dan free wheel, nikmati downhillnya, nikmati turunannya sambil cengar-cengir sampai giginya kering, ya whatever lah. Selain di Boyong ya, karena rute Kali Boyong itu berada di sisi barat kaki Gunung Merapi di wilayah Jogja ya. Sebenarnya di dekat-dekat situ sih masih ada beberapa alternatif atau spot rute yang oke sih, oke juga buat difoto, malah mungkin better. Sebut aja kayak Turgo, terus Kemiri Kebu, Balai Rantai, ada yang terkenal mungkin Kaliurang. Di Kaliurang dekatnya lagi ada Nawang Jagat. Itu kalau lagi Merapi lagi cerah, di Nawang Jagat tuh Merapi itu di depan mukamu persis, gede banget. Pernah sih berapa kali bawa turis-turis atau klien-klienku ke situ, dan itu amat worth it, climbing route yang worth it. Rute-rute yang kutawarkan itu yang dilewatin itu sebenarnya juga rute-rute latihannya anak-anak pelatnas sepeda di Jogja, karena mereka home base-nya pelatnasnya di Jogja kan. Cuma bedanya kalau kita ngelewatinnya naiknya sekali langsung turun, mereka naik turun berulang kali, terus intervalan kayak strength kayak power kayak. Ya setelah turun dari atas
dari climbing tadi, atau kalau siapapun lah kalian yang nggak mau sepedaan jauh-jauh, cuma mau sepedaan santai-santai rute deket-deket, bisa keliling kota Jogja juga masuk, juga oke kok. Infrastrukturnya sih cukup oke, banyak tempat-tempat pemberhentian sepeda di lampu apil, di perempatan lampu merah. Dan kalau katalah misal kita main ke Malioboro, udah ada parkiran sepeda yang mana cukup oke lah, asal kita tinggal was-was dengan sepedanya digembok atau cuma nongkrong tapi sambil diliatin, udah cukup aman. Alternatif lain mungkin kalau mau coffee shop, lebih gampang naik sepeda sih daripada naik mobil, macet, jalanan kecil, parkirnya susah. Tetap sepeda jadi solusi sih, kecuali kalian mau naik kuda. Rute berikutnya yang paling banyak ditanyain sih, dan biasanya yang jadi offeringku yang priority keduanya adalah namanya Nanggulan, atau anak-anak di sini menyebutnya adalah happy route. Happy route in tanda kutip, karena siapapun yang sepedaan ke sana pasti happy sih, nggak ada yang marah-marah kan. Total distance sih kalau untuk PP dari kota Jogja Nanggulan balik ke hotel ke Jogja, ke tengah kota Jogja lagi, mungkin bisa sekitar hampir nyentuh 70, ada 65 sampai 70. Agak sedikit lebih jauh dari Jembatan Boyong, tapi kan flat, effortnya lebih less sih biasanya dari Jembatan Boyong yang climb. Berangkat ke Nanggulan itu jam dan tempo waktu kapanpun, pagi, siang, atau sore pun sebenarnya oke-oke aja sih. Bedanya kalau kita berangkat pagi banget, kita jalan ke Nanggulannya kan masih sepi otomatis. Terus kalau Jogja lagi dingin dan lagi musim sebelum panen raya lah, berarti masih hijau, antara hijau atau kuning atau hijau ke kuning padinya, itu udaranya sih seger banget, banyak kabut dan banyak itu loh aroma sawah nempel ke hidung tuh, gimana ya, nggak bau tapi bau tanah yang kalau dicium tuh wah ini ntar lagi panen nih. Ketika musim tanam udah lewat berapa lama, mulai bulan kedua, bulan ketiga menjelang musim panen itu kan dramatis sih, udah kabut, lagi adem, mau panen lagi. Nah itulah energinya sebuah desa tuh di situ sih. Kalau udah nyampe Nanggulan sih kita take time banget, kita berkontemplasi istilahnya. Yang didengar pertama cuma suara aliran sungai kecilnya itu, saut-sautan sama suara putaran kaki di pedalmu, sambil sesekali burung-burung sama teriakan-teriakan atau sapaan-sapaan pagi, bukan teriakan, sapaan pagi kayak monggo pak, monggo bu,
ke Pak Tani. Intinya ya kalau udah sampai Naunggulan kita take time banget lah. Kita udah posisinya udah jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Yang ada di depan kalian ketika di Naunggulan ya, kalau nggak sawah, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sawahnya sama aliran sungai. Itu aja sih. Buatku sebagai seorang pesepeda dan juga seorang fotografer, dan juga buat cycling enthusiast yang lainnya sih, menurutku jatuh cinta sama Jogja itu gampang banget. Ibaratnya kalian keluarin sepeda, beberapa kayuhan kalian pun kalian langsung auto jatuh cinta kok sama Jogja. Bener deh, cobain aja kalau percaya. Kalau kalian menyebut diri kalian sebagai cycling enthusiast, pesepeda atau apapun lah, kalian mesti sih wajib datang ke Jogja, rasain sepedaan di sini. Di situ kalian bakal ngerti sih, bakal paham kenapa Jogja disebut banyak orang sebagai kota sepeda.